tanpa hak angket, Mahfud MD ungkap cara lain makzulkan presiden dan batalkan pemilu. Begitu destruktif kan statementnya dalam konteks politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, bertemu lagi dengan saya, Agus Semar, dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah, 5 Maret 2024. Saya nggak habis pikir dengan Pak Mahfud MD. Saya kira kemarin itu ketika beliau mengatakan ya semacam pamitan lah ya, mengatakan sebagai mantan cawapres itu, saya kira beliau sudah legowo betul gitu. Tetapi faktanya ternyata tidak. Ternyata justru Pak Mahfud MD lah yang menurut saya menjadi salah satu provokator penting terhadap isu-isu pemakzulan. Provokator terhadap gerakan-gerakan massa yang menyuarakan pemakzulan. Saya jadi ingat peristiwa beberapa waktu yang lalu ketika masa kampanye, ketika Pak Mahfud MD menerima petisi 100, beberapa orang dari petisi 100 yang membahas pemakzulan presiden. Ketika itu saya sudah menilai bahwa ini tidak benar. Tidak benar mengapa orang yang mau menggulirkan atau mau memakzulkan, berniat memakzulkan presiden bisa diterima dengan hangat di ruangan kerjanya Menko Polhukam. Menurut saya itu tidak logis dan tidak masuk akal. Mestinya boro-boro diterima, mestinya diusir. Ya bagaimana mungkin seorang menteri, apalagi jabatannya Menko Polhukam ya. Sekali lagi Menko Polhukam, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, yang seharusnya dengan sekuat mungkin, dengan segala daya upayanya menjaga kewibawaan dan keamanan presiden, kemudian menerima gerombolan orang yang ingin memakzulkan presidennya. Ini menurut saya tidak masuk akal. Ketika itu saya mencurigai, jangan-jangan Pak Mahfud MD berada di balik gerakan ini. Bagi saya tidak masuk akal. Karena beliau masih menjadi pembantunya presiden, menjadi tangan kanannya presiden yang harusnya menjaga keamanan presiden. Kok ada orang mau menurunkan presiden, ibarat mau merampok harta kekuasaannya presiden, diizinkan di ruang kerjanya. Bukankah tidak masuk akal? Kalau saya jadi Presiden Jokowi ketika itu, sudah saya pecat saat itu juga. Karena ini berbahaya nih, orang tak percaya suruh menjaga keamanan saya. Jadikan Menko Polhukam, kok menerima maling-maling, kan kasarnya begitu. Orang mau ngerampok tahta saya, singgasana saya, kok diberikan tempat, ruang dan waktu yang terhormat, diajak diskusi. Itu kan namanya kan pagar makan tanaman, pagar yang mestinya melindungi malah menerima perampok, kan begitu ibaratnya. Orang mau makzulkan presiden jelas mau merampok, kan kasarnya kan begitu, mau makar gitu. Wah, ini kalau zamannya Pak Harto udah langsung tangkap nih Pak Mahfud MD, kalau zamannya Pak Harto loh ya. Allah ya karim. Kemudian ketika debat cawapres, ketika itu Pak Mahfud terang-terangan mengkritik, mengkoreksi kebijakannya Pak Jokowi tentang ekspor impor. Saya juga kaget ketika itu. Bagaimana mungkin menteri aktif ya ketika itu belum mundur menjadi Menko Polhukam. Dia mengkoreksi, menyalahkan kebijakan presiden tentang impor. Saya kaget bukan main. Bagaimana mungkin menteri berani menyalahkan presidennya? Karena dia masih aktif ketika itu belum mundur. Kalau sudah mundur, oke. Makanya kemudian muncullah wacana kalau begitu Pak Mahfud MD mundur saja. Sehingga kemudian bisa bebas mengkritik, mengkoreksi presidennya. Tetapi sepanjang masih duduk di kursinya sebagai Menko Polhukam, tidak bisa dong menyalahkan, mengkoreksi presidennya. Karena menteri adalah
pembantu presiden, tangan kanan presiden. Harus tegak lurus, dia itu disiplin kalau mau jadi menteri ya begitu, kalau nggak mau mundur. Tapi menurut saya sih ada hikmahnya, alhamdulillah kemudian dia mundur. Seandainya ketika itu tidak mundur sampai hari ini masih menjadi menteri, sangat berbahaya sekali. Melihat fenomena dinamika pasca pilpres seperti ini. Ini saya baca berita di hari ini, hari tanggal 5 Maret ya. Ini saya baca di bisnis.com, tanpa hak angket, Mahfud MD ungkap cara lain makzulkan presiden dan batalkan pemilu. Begitu destruktif kan statementnya dalam konteks politik. Orang sudah kalah dalam pilpres kemarin, masih berpikir memakzulkan presiden yang pernah mengangkatnya menjadi menteri, dan masih berpikir membatalkan pemilu. Ini luar biasa, saya tidak percaya bahwa ini bisa keluar dari statementnya Pak Mahfud MD. Ya sekali lagi untung sekali Pak Mahfud MD sudah mundur. Kalau enggak, wah ini bahaya sekali, bisa jadi musuh dalam selimut. Allah ya karim. Sahabat saya, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan bahwa ada cara lain untuk bisa memakzulkan presiden dan membatalkan hasil pemilu tanpa perlu hak angket. Mungkin Pak Mahfud melihat hak angket tidak akan berhasil sih untuk membatalkan pemilu atau memakzulkan Pak Jokowi. Oke, saya baca dulu ya. Apa maunya Pak Mahfud MD? Langkah apa yang akan Pak Mahfud MD katakan untuk memakzulkan presiden dan membatalkan pemilu? Astagfirullah. Nggak habis pikir sekali mantan Menko Polhukam ya. DPR melaksanakan rapat paripurna pada Selasa 5 Maret hari ini. Di tengah riuhnya hak angket, beberapa pihak mendorong penggunaan hak angket DPR untuk mengusut kecurangan pemilu 2024. Soal hak angket, Mahfud MD sempat membuka forum diskusi di Twitter pada 26 Februari yang lalu ya. Mahfud menyatakan bahwa kekisruhan pemilu kali ini bisa dilakukan dengan 2 jalur. Pertama adalah hukum, yang kedua adalah politik. Jalur hukum menurut Mahfud MD punya kekuatan untuk membatalkan hasil pemilu dengan syarat ada bukti dan hakim MK yang berani. Sementara melalui jalur politik tidak bisa membatalkan pemilu, namun bisa memberikan sanksi politik kepada presiden. Minimal ada jalur resmi untuk menyelesaikan kekisruhan pemilu 2024. Yang pertama jalur hukum melalui MK yang bisa membatalkan hasil pemilu asal ada bukti dan hakim MK berani. Yang kedua jalur politik melalui angket di DPR yang tak bisa membatalkan hasil pemilu tapi bisa menjatuhkan sanksi politik kepada presiden. Oh, jadi itu ya Pak Mahfud, tujuannya ingin menjatuhkan, melengsarkan, makzulkan Pak Presiden ya. Oke. Termasuk impeachment tergantung pada konfigurasi politiknya. Tulisnya di platform X pada 26 Februari yang lalu. Menurut Mahfud, jalur hukum bisa ditempuh oleh paslon yang arenanya adalah MK, sementara jalur politik bisa ditempuh oleh anggota parpol yang arenanya adalah DPR. Menanggapi hal tersebut, beberapa warganet memberikan komentar. Salah satu yang cukup mendapat perhatian adalah pertanyaan, adakah jalan lain selain jalur hukum dan jalur politik seperti disebutkan? Mahfud MD mengatakan bahwa ada alternatif lain, namun ini melibatkan banyak pihak. Jalan yang dimaksud adalah public pressure. Oh, tekanan publik. People power ini kata lainnya. Kayak Amin Rais lama-lama Mahfud MD ini ngomporin people power, ya public pressure, cuma istilahnya public pressure, tekanan publik ya sama lah. People power, demo, aksi unjuk rasa, turun jalan. Ternyata Pak Mahfud MD ini yang ikut jadi kompor tekanan massa. Walah, Pak Mahfud. Kasihan panjenengan. Jalan lain ada tapi sebagai penguat atau public pressure, misalnya tekanan civil society, ya tekanan masyarakat sipil kan, ya demo-demo itu, sivitas akademika, ya mahasiswa kan, kelompok pengusaha dan lain-lain. Dalam banyak pengalaman keberhasilan justru karena dukungan dari jalur-jalur dari luar jalur-jalur resmi, kata Mahfud. Iya, ya unjuk rasa, berarti termasuk Pak Mahfud MD yang mengompori, sehingga kenapa beberapa hari terakhir ini banyak public pressure, banyak tekanan dari massa, aksi massa unjuk rasa di Jakarta. Pak Mahfud ini ternyata ya
Ya Allah, Pak Mahfud, Pak Mahfud. Menyesal saya. Ya, menyesal plus kasihan Pak Mahfud. Panjangan ini persis kayak Amin Rais nih lama-lama. Hilang Amin Rais, tumbuhlah Mahfud MD ini kalau begini caranya. Bos sudahlah Pak Mahfud MD. Sudahlah, udah kalah ya sudah. Ini kalau begini caranya ya panjenengan, aduh kasihan, saya nggak tega sebenarnya. Karena panjenengan sebelum ini dikenal sebagai pakar, akademisi, ahli hukum yang menjadi rujukan banyak pihak di negara ini. Tapi kalau kemudian gara-gara kalah pilpres, kekecewaan politik, sikapnya menjadi sangat destruktif begini ya. Allah ya Karim, astagfirullahaladzim. Karena tidak akan kuat Pak Mahfud. Panjenengan perolehan suaranya hanya 16%. Ganjar Mahfud hanya 16%. Saya nggak tahu tuh suaranya Pak Mahfud berapa persen, suaranya Pak Ganjar PDIP itu berapa persen. Saya pola curiga Pak Mahfud hanya menyumbangkan mungkin sekitar 6% dari total suara 16%-nya Ganjar Mahfud. Karena apa? Karena di Madura sendiri ya, saya pernah bikin videonya kan beberapa waktu lalu di salah satu TPS di Madura pada saat PSU, pemungutan suara ulang. Pak Mahfud hanya dapat 1 suara. Pasangan 03-nya dapat 1 suara. Itu unlogik sama sekali. Sangat tidak masuk akal sekali bahwa di Madura Pak Mahfud MD tidak dipilih. Hanya dapat 1 suara. Siapa nih? Ya mungkin saksi dari Partai 03. Yang lain berarti ogah dengan jenengan Pak Mahfud. Jadi dengan berkaca kenyataan itu, sudahlah Pak Mahfud. Panjenengan jadilah pakar ilmuwan yang husnul khotimah dalam kepakarannya, keilmuannya. Berakhirlah dengan baik gitu loh. Jangan seperti ini nanti kayak Pak Amin Rais nasibnya jenengan Pak Mahfud. Kasihan kita, nggak tega loh. Iyalah. Coba kalau ya sudah legowo saja, apalagi kapasitas panjenengan cawapres. Legowo terima hasil pemilu kalau misalkan tidak ditemukan ada beberapa kecurangan, dugaan pidana pemilu di kubunya Pak Mahfud, ya sudah lah panjenengan udah pasti sangat tahu lah. Sangat tahu, tidak mungkin tidak perlu saya ulang, tidak perlu kita semua ceritakan. Pakar hukum tahu larinya kemana ya, ke Bawaslu atau ke Mahkamah Konstitusi. Udah itu saja, nggak usah provokasi, ada public pressure, tekanan massa, ngompori mahasiswa untuk demo, akademisi, pengusaha dan lain-lain, hak angket segala macam. Itu kan nggak benar namanya, mendidik anak-anak muda nggak benar Pak Mahfud. Ya panjenengan kan pakar hukum lah, katanya berjuang untuk demokrasi dan keadilan. Demokrasi telah kita lalui, pesta demokrasi telah usai, hasilnya panjenengan kalah telak 16%, terima aja itu. Itu hukum tertinggi dalam pesta demokrasi kita hari ini. Hanya 16%, legowo lah, itu lebih baik. Dan panjenengan akan berakhir menjadi politisi, menjadi akademisi yang dikenal baik dengan reputasi yang baik. Tapi kalau begini caranya ya walau alam miswa Pak Mahfud. Gak tega sebenarnya saya bikin video ini, tapi ya apa boleh buat, waktunya begitu. Tetap panjenengan kompor juga. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.